Renegata Nusantara atau lebih dikenal dengan sebutan Danantara baru saja diresmikan hari ini. Lahirnya Danantara tentunya memberikan sejumlah pertanyaan di benak masyarakat. Dari kalangan pengamat pun juga menyoroti tentang Danantara. Mereka mempertanyakan tentang proses audit hingga sosok yang akan bertugas sebagai pengawas dan pelaksana lembaga pemerintah terbaru ini. Rencananya, Danantara akan menjadi lembaga pengelola modal besar di Indonesia. Danantara diproyeksikan akan mengelola aset 900 miliar US dollar atau sekitar 14.715 triliun rupiah. Lalu, bagaimana masyarakat perlu menyikapi lahirnya Danantara? Apa saja sektor yang terdampak dari lahirnya lembaga ini? Menghadirkan wakil redaktur pelaksana Detik Finance. Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke Bandung, Jawa Barat, Detik Sore akan mengulas lebih dalam peristiwa memilukan yang menerpa seorang pelajar saat beraksi di sebuah pentas seni. Korban berperan sebagai perempuan yang sedang hamil. Dalam sebuah adegan, ia memperagakan aksi bunuh diri. Namun, ternyata properti yang digunakan merupakan gunting asli. Walaupun sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Bagaimana kabar terbaru dari penyelidikan kasus ini? Ikuti laporan langsung jurnalis Detik Jabar dalam Indonesia Detik Ini. Ikuti terus berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru soal pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eza Mahfira. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Yo, What's up? welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Mengajak kamu, udahan. Cepet banget, kentang banget ya. Belum pan. Belum juga pada puncaknya. Di Betul. puncak asmara. Kita, kirain mau nyanyi nyambung-nyambung tadi Bukan ngarang dong. lagi juga. Detik Kan, apa Iya, iya, kabar? iya. Selamat sore. Selamat datang di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yang juga tentunya aku sedang happy sekali karena akhir-akhir ini. Setelah minggu lalu tuh kita banyak hujannya kan. Either jalan mau ke sini hujan atau nggak pulang dari sini kehujanan gitu. Nah, aku merasa weekend kemarin cerah sekali. Cerah, tapi aku tetap merasakan hujan kok. Gimana? Hujan berkat. Wow, alhamdulillah, luar biasa. Lebih sedikit zen gue hari ini. Oh, kenapa tuh? Apa penyebabnya? Karena Zen itu kan from within, from inside. Iya, gue nggak tahu kenapa ya, tapi nggak jadi deh ceritain. Tangguh banget. Biasanya Zen tuh ada penyebabnya. Oh, karena kemarin gue ke Galeri Nasional ngeliat Oh. koleksinya Kang Arkif. Wow. Keren Kang Arkif, bagus banget. Buat Detikers Koleksi-koleksinya. yang sempat nonton di weekend kemarin, di Jumat kemarin, kita sempat ngundang satu seniman asal Bandung. Ya, itu harus gue bold tuh asal Bandung. Oh iya bener, asal Bandung. Buah Batu. Wow, detail sekali. Iya. Kecamatan. Gue nonton salah satu wawancaranya juga dan ternyata beliau katanya kalau nggak salah ini studionya di Buah Batu. Dan di Buah Batu itu banyak banget seniman. Karena Masa sih? ada beberapa Gue kira banyak batu. Enggak juga ya. ada buah banyak juga. Karena beberapa seniman yang gue wawancara juga sebelumnya, salah satunya kakaknya Aryo. Betul, yang namanya Komikus adalah Aryo juga. Komikus Star Wars ya, Marvel. Yap. Di Buah Batu juga studionya. Jadi kayak, oh Buah Batu banyak juga ya senimannya ya ternyata ya. Tapi itu Pak Sunario di Dago. Ada apa? Oh iya benar, kampus seni di sana ya. Apa nama kampus seninya? Institut Seni Budaya. ISBI kan? ISBI. Institut Iya. Seni Budaya Indonesia. Harusnya ya. Kalau ya. Oh benar, bukan Seni Bandung Indonesia kan? Punten. Mungkin B-nya teman-teman Buah ISBI. Batu. Gue udah bilang udah bangga sebut Bandung, gue sendiri gak tahu Iya, kampus padahal itu. lo jauh kan Iya. dari Buah Batu? Jauh. Jauh. Terus gimana? How was Tapi di kalau Buah Delima ya. Lumayan berwarna. Ya. Kehidupan memang benar karena di sana warna-warni Pol. Betul. Beda sama nuansa yang saat ini sedang mungkin banyak dirasakan oleh masyarakat, terutama netizen dengan tagline atau hashtag Indonesia Gelap gitu ya. Iya, Tapi iya. somehow kita di sana tuh disambut sama banyak sekali rupa seni dalam bentuk lukisan, patung, dan juga banyak instalasi lainnya yang
dikolaborasikan sama seniman lain juga. Iya, betul betul Dan itu betul. warna-warni semua, jadi kayak lumayan refreshing di sana. Betul betul, terutama untuk yang, sudah lama nggak ke Galeri Nasional lagi ya, setelah kemarin mungkin sempat nggak beroperasi dulu, habis gitu sekarang mungkin salah satu sambutannya gitu ya, menyambut kembali Detikers yang memang pecinta seni, atau sebenarnya lebih ke mau refreshing aja lah ya, nggak mesti paham-paham Iya, seni nggak harus banget paham-paham seni banget. gitu. The way Kayaknya you seru deh. apresiasi seni itu nggak harus paham apa Mmm. makna di balik sebuah karya. Datang, lihat, apresiasi, udah. Nikmati That's it, aja nikmati. gitu ya kan, dan tentunya juga ini jadi satu eksibisi yang cukup grande ya, karena pakai 3 hall ya kan? Bener, 3 gedung Mhm. di tengah, di kanan, kiri, dan juga ada 2 paus gede di sana. Nah, itu yang menarik yang kemarin sempat di-spill sedikit Bener, gitu. Apa bener. maksudnya yang boleh, Yang boleh dikasih tahu di-spill, bener, sama karena kita? sudah dipamerkan juga di beberapa Ya. tempat lainnya kan, Mhm. di Tanah Lot termasuk, dan itu juga dipamerin foto-foto di mana paus ini dipamerkan di beberapa tempat lainnya gitu. Apa yang membuat, instalasi paus ini menarik gitu, Karena selain dia ukurannya? Oh, besar sekali seperti studio ini. sorry. Besar banget, dan kayak kalau kita lihat skalanya tuh beneran setinggi gedung. Kan jarang Oh. ya kita ngelihat instalasi seni yang benar-benar sebesar itu. Iya Mungkin iya dulu iya iya iya. mungkin kalau misalnya teman-teman ingat kaos yang dipamerin di Prambanan, Magelang, ya Prambanan. di Prambanan ya? Candi Prambanan, Mhm. bener. Itu sebesar itu juga ininya, Mmm. mungkin bukan sebesar candinya, tapi memang skalanya sebesar itu Sebesar gitu. itu, Jadi ya kayak ya ya. grande aja ngelihat balon segede itu. Oh, itu balon. Itu balon. Oh, iya iya iya. Menarik. balon Jadi buat base. Detikers yang mungkin butuh refreshing atau mungkin butuh membuat hidup sedikit lebih berwarna gitu Yap. ya, boleh sekalian mampirlah untuk melihat juga karya seni asal Indonesia juga yang sudah mendunia, dan kali ini mampirnya ke Galeri Nasional. Bener, But karya seni itu memang harus Apresiasi ya. diapresiasi dengan baik gitu ya. Tapi jangan sampai malah karya seni yang kita suguhkan malah membawa petaka. Nah, ini yang menurut aku jadinya setelah tadi berwarna-warni, ini agak redup lagi nih ya. Agak gelap lagi, benar. gitu. Karena ini satu pemberitaan yang jadinya membuat sedih aja gitu, miris gitu ya, dimana sebetulnya harusnya ada satu tayangan atau ada satu Pentas drama. pentas seni ya Iya. yang menarik gitu ya, yang juga exciting gitu untuk teman-teman pelajar, tapi ternyata malah merenggut nyawa. Nah, jadi untuk ini kita akan ngobrol dengan jurnalis dari Detik Jabar, juga ada Kang Wisnu Pradana yang udah terhubung bersama dengan kita. Halo Kang Wisnu. Sore Mbak Eiza dan Mas Edo. Selamat sore Kang Wisnu. Boleh dong kita Siap. langsung diceritain soal bagaimana akhirnya kejadian naas ini tertimpa oleh salah satu anggota pemeran dari drama ini ya, pentas drama ini atau pentas seni ini. Coba boleh diceritain Kang Wisnu? Ya, Mas Edo, peristiwa ini berawal dari informasi yang diterima oleh kepolisian dari masyarakat bahwa ada seorang siswa SMK kelas 12 atau kelas 3 di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang meninggal dunia usai adegan bunuh diri dalam drama yang saat itu memang sedang dia mainkan bersama rekan sekelompoknya. Jadi berdasarkan keterangan dari pihak sekolah bahwa drama ini merupakan kegiatan praktikum menuju kelulusan yang memang menjadi agenda tahunan untuk SMK tersebut. Kronologi kejadiannya berdasarkan keterangan dari pihak sekolah itu berawal saat korban berinisial MDR ini sedang memerankan drama sebagai seorang perempuan hamil. Ya, dengan tema kenakalan remaja. Saat itu MDR menggunakan properti berupa balon yang diisi dengan cairan merah disimpan di dalam perutnya, seolah-olah memang menjadi perut seorang perempuan yang sedang hamil. Dalam adegannya MDR ini harus menusuk properti ke perutnya sehingga cairan merah tersebut akan keluar seolah-olah seperti darah. Namun sayang pihak sekolah tidak mengetahui bahwa ternyata properti yang digunakan oleh MDR ini merupakan gunting asli. Ya, sudah dikonfirmasi oleh kepolisian menggunakan gunting asli yang memang sekolah pun tidak mengetahui bahwa
korban menggunakan properti yang asli. Hmm. Gunting tersebut dipinjam dari seorang temannya sebelum praktikum ini berjalan Oke. di lapangan yang memang disaksikan oleh semua siswa mulai dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Berdasarkan keterangan kepolisian, luka yang diderita oleh MDR ini ada di dada sebelah kiri karena MDR ini mencoba untuk memecahkan balon tersebut menggunakan gunting sebanyak 3 kali namun tidak pecah. Saat tusukan ketiga mengarah ke dada kiri, melukai dada kirinya tembus sehingga menyebabkan korban akhirnya pingsan di tengah lapang. Namun saat itu memang tidak diketahui oleh guru atau teman-temannya bahwa MDR menderita luka. Saat itu semuanya hanya mengetahui bahwa tumbangnya MDR merupakan Bagian bagian dari drama itu ya, tadi. betul, bagian dari drama yang memang dimainkan. Sampai akhirnya MDR ini tidak bangun-bangun selama beberapa menit, diputuskan oleh temannya, dilihat kondisinya ternyata merah di perutnya memang pecah, tapi tidak menyangka juga bahwa itu sebetulnya merupakan darah asli. MDR kemudian dibawa ke puskesmas terdekat, dinyatakan meninggal di puskesmas terdekat. Aduh. Oh, Demikian, Edo, dan juga meninggalnya Mbak berarti meninggalnya bisa dibilang ini ya apa namanya di perjalanan gitu ya sampai di puskesmas sudah dinyatakan meninggal. Iya, betul Mas, betul. Oh, di OE berarti. Wow. Berapa waktunya Mas ketika adegan itu sudah terlaksana sampai akhirnya teman-temannya yang ada di situ juga mengetahui bahwa oh there must be something wrong gitu. Berapa lama? Ya, itu persisnya? adegan dari tengah menuju akhir itu sudah berjalan sekitar 15 menit karena berdasarkan keterangan dari gurunya, adegan yang akan dimainkan oleh kelompok korban ini berdurasi sekitar 20 menit. Setelah hampir sekitar 5 menit baru diketahui bahwa korban tidak bangkit-bangkit akibat mengalami luka di bagian dadanya. Nggak Demikian, sempat Mas. kayak teriak Iya, gitu dulu apakah ada bantuan meminta pertolongan? pertolongan? Ya, sebetulnya pertolongan yang diberikan itu saat menyadari bahwa korban ini tidak bangkit-bangkit. Jadi semua setelah itu kondisi histeris karena melihat korban yang dinyatakan ada luka oleh gurunya di dada sebelah kiri. Kondisi langsung crowded dan berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat dinyatakan bahwa terjadi kesurupan massal, diluruskan oleh pihak kepolisian dan pihak sekolah bahwa kesurupan massal yang dimaksud itu sebetulnya karena siswa dan guru histeris melihat korban berdarah dengan luka di bagian dada sebelah kiri. Baik, kemudian ini kan ada satu pentas seni yang memang ditujukannya untuk ujian gitu ya atau ya bagian dari pembelajaran juga. Nah, tapi apakah sebetulnya juga selama latihan gitu ya memang menggunakan gunting asli atau baru pada saat pentas saja? Untuk informasi dari pihak guru bahwa semua yang digunakan properti oleh kelompok itu sebetulnya saat latihan bukan properti asli. Properti asli itu diminta oleh korban menjelang dimainkannya drama tersebut tanpa pengetahuan guru maupun teman-temannya yang lain karena yang bertanggung jawab atas kelompoknya masing-masing merupakan siswa yang bersangkutan. Baik. Lantas dari sekolah seperti apa bentuk tanggung jawabnya Mas atau mungkin pernyataan sekolah apa setelah terjadinya kejadian ini? Ya, dari sekolah memang yang pertama menyampaikan duka cita dan mendatangi pihak keluarga. Namun di satu sisi juga mereka mengakui kelalaian karena tidak mengontrol properti yang digunakan oleh siswa. Saat ini pihak sekolah meliburkan sekolah untuk beberapa hari karena guru-guru dan sebagian siswa dalam pemeriksaan dari Satreskrim Polres Cimahi untuk mengungkap apa ada tindak pidana atau kelalaian atau akhirnya menjurus pada tersangka yang bisa ditentukan oleh pihak kepolisian. Nanti saat ini pemeriksaan masih berlanjut. Baik, kemudian apakah akan ada tindak lanjut mengenai ya di situ kan banyak teman-teman yang menyaksikan kejadian tersebut dan akhirnya juga ada penanggulangan untuk trauma yang mungkin nanti dihadapi oleh siswa dan juga guru di sekolah. Mas. Ya, sejauh ini memang belum ada informasi apakah akan ada trauma healing dari pihak kepolisian, dari KPAI atau dari pihak yang lainnya. Namun yang dipastikan sampai saat ini aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah memang masih diliburkan dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan oleh Satreskrim Polres Cimahi.
Sudah berapa hari Mas liburnya? Berarti sampai hari ini? Hampir 3 hari Mas, Oh, 3 sampai 4 hari. sudah Ya. diketahui kapan akan kembali dibuka Belum. sekolahnya? Iya, untuk aktivitas memang kemarin sempat ditanyakan juga ke guru bahwa kegiatan belajar mengajar ini akan dilanjutkan setelah ada hasil rilis ataupun konferensi pers dari Satreskrim Oke. Polres Cimahi yang memang dijadwalkan konferensi pers akan dilaksanakan hari Rabu mendatang. Jadi masih hingga waktu yang belum ditentukan ya? Iya, betul Mas. Baik. Baik. Wah, ini satu kejadian yang ya menjadi pembelajaran untuk kita semua juga bahwa memang perlu pengawasan ya. Karena walaupun kita melihatnya di sini adalah siswa SMK gitu ya, remaja yang sudah beranjak dewasa, tapi tentunya juga masih perlu ada ya pengawasan yang khusus gitu, terutama juga pada saat penggunaan barang-barang tajam gitu, terutama pada saat di lingkungan sekolah juga. Apakah Baik. ada ini Mas, apa istilahnya, mungkin dari teman-temannya begitu menyampaikan testimoni bagaimana proses ini dijalani sama mereka sampai akhirnya pentas ditampilkan begitu, apakah ada apa ya? Keterangan lah ya yang diberikan Iya, tambahan oleh teman-temannya. seperti apa Mas? Sebetulnya memang dari teman-teman media yang berusaha mengangkat atau mencari kelanjutan dari berita ini sampai saat ini memang tidak bisa berinteraksi langsung dengan pihak sekolah. Karena baik siswa maupun pihak sekolah sebetulnya masih sangat tertutup dengan kejadian ini. Kami hanya pernah bertemu sekali dengan satu orang guru yang itu pun tidak bisa kami hubungi lagi untuk mencari kelanjutan terkait penanganan ini, sehingga sampai saat ini belum ada testimoni apapun dari teman-teman yang bersangkutan. Baik. Baik, kita turut berduka cita tentunya Betul. atas kejadian ini, sangat disayangkan ini bisa terjadi. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan semoga juga teman-temannya juga bisa cepat pulih ya, traumanya pasti juga Pasti. mengalami kehilangan yang mendalam gitu akan temannya ini. Baik. Terima kasih Kang Terima Wisnu. kasih Kang Wisnu. Kita tunggu update Siap, selanjutnya sama-sama. mengenai kasus ini ya. Selamat sore. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore. Ngeri deh. Gue tuh sebenarnya tadi waktu Kang Wisnu tadi menceritakan kronologisnya tuh langsung terbayang aja gitu gimana. Maksudnya kita setidak-tidaknya pasti pernah mengalami atau pernah ada experience nonton drama dari teman kita di zaman sekolah, baik itu di kelas lah, pelajaran bahasa Indonesia misalnya, atau misalnya anak teater tampil ekskulnya di lapangan gitu ya. Jadi terulang kembali aja memori itu, tapi terbayang ketika ada kejadian ini terjadi gitu ya, sangat disayangkan aja begitu. Sangat disayangkan, absolutely. Tapi juga kita cukup apa ya? Cukup misterius juga sebenarnya kejadian ini, bagaimana sang korban ini bisa menusuk ke dadanya, sementara adegannya adalah harus menusuk ke perut gitu. Kayak what is happening there gitu? What was happening? Melesetkah gitu ya? Melesetkah atau kondisi korban saat itu tidak dalam kondisi yang stabil atau seperti apa gitu? Karena ya obviously ini adalah mati konyol gitu ya kalau misalnya kita bilang begitu, karena terjadi di saat pentas drama yang seharusnya itu cuma pura-pura gitu, ternyata sampai kena ke aslinya dan beliau nggak bisa minta tolong begitu. Iya, it happened so fast berarti kan ya. Gitu, dimana ya di situ tidak ada yang menyadari bahwa ini adalah sebuah kecelakaan gitu. Apalagi tadi disebutkan bahwa cairan merah di dalam balonnya memang harusnya pecah, betulan pecah dan akhirnya bergabung dengan darah aslinya gitu. Setidaknya kan kayak guys, ini salah gitu. Iya. Ini belajar pastinya untuk semua teman-teman yang melakukan pentas drama atau seni atau apapun itu yang berhubungan dengan sesuatu yang berbahaya gitu ya. Betul. Mesti dipastikan lagi, semuanya harus bisa dimitigasi risikonya jangan sampai ada kejadian-kejadian konyol seperti ini di kemudian hari dan akhirnya ya cuma penyesalan yang kita punya gitu. Betul, apalagi sampai menelan korban gitu Korban ya. jiwa, benar. Gitu, ada aja nih dari Jawa Barat tadi ya. Iya benar. Dari
Tadi terjadi di salah satu SMK di Padalarang ya. Kita pindah kali ya ke daerah lain. Ini sebenarnya aku masih menantikan karena if you remember the first time para menteri dan wakil menteri itu retreat ya kan ke Oh iya, Magelang. benar. Itu kan kita menantikan tuh ya kan pakai baju apa, dibagi baju apa, Soalnya di naik retret pakai menteri apa. banyak yang lucu-lucu kan. Betul. Dipakein baju-bajunya segala macam. Nah, gitu. sebenarnya ini ada part 2. Karena kan part 1 rame. Kalau rame lanjut part 2 dong. Oh iya, Ini dengan lagi kepala daerah. Dengan kepala daerah betul. Aku mau Daerah bener. bener ya kan. Dimana sebetulnya ini lebih ramai lagi ya, lebih banyak orang lagi Lebih ya. ramai lagi daripada menteri-menteri. Gitu. Dan kayaknya sih masih di lokasi yang sama ya. Karena Oh ya? tapi Lagi nonton kita nggak Bapak Ibu? nah, Halo, sama-sama yang ada di Magelang. tapi kita belum bisa pastiin ya apakah di glamping Di Lembah di Tidar. Lembah Tidar atau bukan gitu. Tapi ini masih terjadi sampai tanggal 28 Februari 2025 Oh, gitu. sambil munggahan mungkin kayak nanggung Iya. gitu loh. Lama juga ya sebenarnya juga, kalau ya. seminggu tuh kayak Too much gak sih? persami aja gak sih? Kayak kemarin gitu. Tapi Sabtu, beneran, Minggu. enggak, to be honest ya, kita bukannya mau sentimen gimana-gimana, tapi kayak Iya. 21 dan 20 ke 28 7 hari itu 7 hari. cukup panjang banget. Panjang. Panjang banget 7 hari. Kita kayak outing kantor aja tuh kayak 3 hari 4 hari juga cukup gitu. Udah nanya waktu bebasnya kapan? Bener-bener. Buat beli Ini oleh-oleh. buat kepala daerah yang introvert gue rasa udah habis nih energinya untuk Iya. Karena memang gak semua kepala daerah tuh ekstrovert dong. obviously. Iya kan, pasti juga ada yang kayak, aduh aku harus mencharge energiku nih dengan Bener. kesendirianku. Tiba-tiba wow di kamar ternyata bagi kamarnya barak juga lah, banyakan Iya. juga ya. Tapi masih kita nantikan nih seperti apa keseruannya. Mungkin ada beberapa cuplikan video juga yang ngasih lihat bahwa mereka juga ada kegiatan olahraga Iya. seperti senam gitu ya pagi-pagi. Kemudian juga mereka sama-sama juga dibagi. Karaoke malam-malam. Kan kemarin menteri-menteri ada juga karaoke-nya. Lebih ke Iya. ada musik Makrab. gitu loh, ya, makrab. Malam keakraban Bener, ya. banyak tahu mereka. Tapi di sisi lain juga nih ya, ini ada info juga nih bahwa sebetulnya juga sejumlah kepala daerah Mhm. ini yang juga merupakan anggota dari PDIP. Mhm. Ini juga dikabarkan sudah tergabung juga dalam Akademi Militer atau Akmil Retret di Magelang. Oh, Pak Pram. Betul, Oke. karena kan memang ada informasi bahwa sebetulnya untuk kepala daerah dari PDIP tuh maunya ditunda aja gitu retretnya atau nggak usah ikut dulu gitu. Tapi sebetulnya juga sudah dijawab ya oleh Pak Bima Arya mengenai soal update kepala daerah PDIP yang udah masuk ke retretnya juga gitu. Jadi memang sudah ada beberapa walaupun belum menyebutkan jumlah pasti kepala daerah yang sudah tergabung dalam retret juga. Beliau cuma menyebutkan bahwa sekitar setengah dari total jumlah kepala daerah dari PDIP itu sudah bergabung. Sudah gabung, sudah Gitu. nyampe. Sini dong gabung sama anak komplek. Wait. Geng Magelang. Bayang gak tuh nama grup WhatsApp retret ini kayak apa? Apa kira-kira nama grupnya? Magelang bonding di Magelang. Oh, bonding jadi di Magelang. Magelang Bond. Gue kira Bond, is it related Ngutang to bond, ngebond. enggak James Bond gitu. Oh iya tapi kan Bond juga kan. Iya, Magelang Bond bisa juga Iya sih. kan kayak Itu kita bisa dijadiin bonding di nama Magelang. surat utang buat pemerintah Magelang kalau ngeluarin surat utang. Jadi Magelang Bond, keren deh. Tapi bondnya BON ya kan alias Iya BON. Kasbon. Oh iya bener. BON, nggak pakai D ya. Kasbon gitu. Anyway guys, udah mau jam 4 sore. Ya, Artinya kita akan tutup market hari ini di Market Review barengan sama Investasiku. Dan berhubung juga narasumber kita udah datang di sini ya, kita akan nyanyi bareng-bareng sama beliau di sini. Tapi kita mau lihat dulu sentimen-sentimen yang pengaruhi pasar hari ini apa aja. Berikut ini. There you go.
datang kembali di Detik Sore. Ya cuma ore-ore. Kenapa kita bisik-bisik? Soalnya ada banyak rahasia yang akan kita kabarkan. Karena kita bukan kabar-kabari. Guys, denger gak suara kita tadi? Enggak. Kita baru saja men-spill satu rahasia besar negara yang gak pernah orang tahu. Wow, masalahnya ini kan bisa ditonton ulang. Mereka akan mundurin, digedein, terus kayak apaan nih? Ternyata Ternyata bukan. rahasia apa? Iya. Rahasia ilahi. Ya ampun, Allah tutupi aibmu. Tapi kau buka di Detik Sore. Ada satu bagian para perempuan. Itu rahasia ilahi gak sih? Atau misteri ilahi? Hah? Misteri ilahi itu sinetron ya? Bukannya itu yang kayak azab-azab begitu enggak ya? Iya. Mohon maaf ya Mas Ari Lasso. Bukan juga. Merusak. Yang pasti Merusak. bukan rahasia lagi kalau ISG hari ini ditutup di level 6.749. Am I right? Yap. Dan Mbak Sandra di sini sudah hadir bersama Ya. dengan kita untuk membuat kita lebih tenang Bingung. aja. Bingung. Enggak bingung dong Mbak Lebih Sandra. takut ya guys. Enggak dong. Bersama dengan investasiku pasti kita dikasih Rasa aman. apa ya? Cercah-cercah Duh, untuk ada celah nih. Gitu. Ada Wede, kesempatan nih. si paling mencari peluang. Betul. Bener. Ini baru hari Senin. Ini kayak yang di belakang kayaknya nggak usah. Kita Ini masih kita delay abaikan. 15 Oh, ini- menit oh, ya ini salah guys. ya? Anyway, ini ya, adalah pantesan. pergerakan hari ini. Memang betul pergerakannya tuh dari Betul. hijau ke merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah dikit, hijau. Terus sekarang merah lagi. Mhm. Hari ini ditutupnya di level 6.749. Sekarang karena ada Mbak Sandra, pertanyaan pertama, apakah Anda sudah siap? Siap. Asal nggak disuruh nyanyi ya. Apakah kenapa disebutnya indeks harga saham gabungan? Itu pertanyaan untuk ini ya, materi pasar modal. Materi ya. pasar modal ya. Iya. Enggak, serius Mbak Sandra. Mau nanya, Iya. Kenapa 6.749? kira benar mau Kenapa nanya enggak berapa indeks pasar 67? modal? 667 berapa? 6749 kan, benar? Oke. Turun ya hari ini ya. Iya, turun 53 Coba poin kita cek. atau 0,7. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya untuk hari ini turunnya ya. Dan dari Iya. 3 hari terakhir tuh sebenarnya IHSG kita tuh nggak kemana-mana, ini masih sideways ukurannya. Oh, begitu-gitu Gitu, saja. Iya, dan asing juga masih ada jualan, masih jualan ya, masih keluar outflow-nya. Rusak ya. Heeh. Iya, dan ini kalau misalnya kalau kita lihat hari ini, emang kalaupun besok juga kayaknya pergerakannya either sideways ataupun menguat tuh dia harus bisa di atas 6770 dulu ya, Mhm. baru bisa dia naik. Cuman nih kalau kita lihat dia besok mungkin either sideways atau masih turun dulu karena buangannya masih besar Iya. nih. Oh, berarti ada Gitu. potensi bakal koreksi lagi. Iya, ada potensi gitu. Kalau kita lihat yang lebih long term lagi nih, Mhm. patokannya kan kemarin aku sempat bilang Mhm. atau hari Jumat itu target kita, patokan kita tuh di 6.500 gitu. Kalaupun dia masih titik ini deh terkuatnya kalau misalnya kita tarik panjang ya Mhm. gitu. Soalnya dari 2022 dia ya dia kan naik turun. Nah, Ya. dia tuh dari 2000 mana ya kemarin tuh. Dari 2000 setelah Covid ya. Dia tuh di 6.500 sempat ke 6.500 ke atas lagi 6.500. Jadi Iya. nggak sempat ke apa? Nggak sempat Naik menjebol lagi. gitu bawahnya gitu. Jadi naik lagi dan malah menguat ya 790. Nah, kita harus cermati juga nih kalau misalnya sampai dia bisa jebol 6.500 itu kemungkinan IHSG bisa Akan landai lagi. landai lagi. Atau Oh, justru jadi reboundnya di batasnya situ. ya? Iya bisa. Seperti kemarin Ko Michael juga bilang kan 6.500 jadi batas gitu ya. Tapi artinya apakah kalau misalnya sekarang masih di 6.700 berarti ya udah jangan buru-buru masuk atau gimana nih harusnya? Iya, bagaimana kita menyikapinya? Mumpung ini lagi merah Soalnya ada sebenarnya. duit 2,5 miliar nih mau di Wah, Dari Danantara. dalam bentuk apa? Hah? Oh, jadi pengawas ya, jadi ini ya, jadi Gak aku yang dalam ya? bilang namanya Sadra dari investasiku. Iya benar Mbak. Bener ya? Maksudnya kita punya duit yang mau dialokasikan ke pasar saham. Apakah Ini memang saatnya ini saatnya yang karena tepat. memang masih 6.700 juga atau Ya. kalau bisa tunggu bawah lagi atau gimana? Kalau bisa sih tunggu bawah lagi ya. Cuman kalau 2025 ini terlihatannya kita belum bisa
menebak nih karena semuanya masih nggak jelas. Terus kalau Hmm. kita lihat kan sebenarnya paling gampang lihat emas aja. Semakin harga emas naik, berarti kan permintaan investor tuh tinggi di emas ya. Berarti kan dia menilai ekonomi global tuh Oh sedang iya. tidak Tidak baik-baik baik-baik aja. Ketika harga emas menjulang semakin tinggi, Iya, di momen di itulah situ. kita harus menyadari bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja ya. Iya, betul. Dan tapi kan nggak ada historinya nih Mbak, emas itu turun atau anjlok gitu. turun ada sih, cuman nggak yang Nggak, turun-turun banget nggak gitu besar enggak. Tapi ya. kalau ditarik long term kan dia Naik naik terus. kayak gitu. Karena kita emang nggak baik-baik aja Mbak. Makin nggak baik-baik aja. Oke, tapi ya Tapi itu semoga bukan aja lah satu-satunya ya. indikator lah ya gitu Iya, ya. semoga aja ini kan udah kebentuk Danantara nih ya. Semoga aja hope, harapan boleh dong. Oh iya. Ya berharap. Speaking of Danantara, Iya, Mbak Sandra, iya berharap kan iya berharap. investasi itu bisa memperbantukan juga ESG kita. Oh Jadi iya, setidaknya benar. bisa menarik investor. Oh ternyata pemerintah Indonesia itu care sama ESG, Karena ada care sama beberapa ininya. anggota Danantara yang memang listing di bursa saham ya. Iya, iya jelas apalagi ada Pandu kan. Tapi banyak, oh iya benar ada Pak Pandu juga. Mm-mm. Banyak juga kan spekulasi bahwa Danantara akan fraud gitu, misalnya potensi fraudnya gede gitu misalnya, takut kayak 1MDB. Terus banyak lah soal bagaimana auditnya tidak bisa dilakukan secara Transparan. transparan gitu. Ini jadi sentimen kah ke pasar atau pasar saat ini sudah melihat bahwa no itu cuma spekulasi netizen aja gitu. Kita tahu kok it's gonna be very powerful Oke, ini instrumen gitu. Iya, ini justru sebenarnya jadi sentimen karena kan sebenarnya banyak yang kontra ya. Dan ditambah lagi asing makin keluar nih, bukannya makin masuk gitu kan, malah makin keluar. Ya mungkin dia juga asing masih nggak lihat Indonesia ini prospek kedepannya masih belum jelas nih. Ya semoga si Danantara ini begitu emang sudah bisa menginvestasikan di tempat yang emang bisa menumbuh pertumbuhan ekonomi 8% kan sektor-sektor udah tahu ya kayak teknologi, manufaktur gitu kan, energi terbarukan, terus kemudian pangan gitu kan. Nah itu berharap kalau emang semuanya bisa berjalan lancar ya investor asing bisa masuk lagi ke kita, percaya lagi. Iya. Gitu. Tapi dengan diresmikannya, diluncurkannya Danantara hari ini tidak cukup kuat ya menopang Iya, justru malah ISG merah. ya. Berarti kan itu reaksi market tuh sebenarnya kurang suka ya. Oh gitu. Kalau misalnya dia reaksinya market oke kan dia akan hijau pasti. Atau dari- tidak cukup Dalam jangka pendek. atau tidak cukup kuat Kuat. mengalahkan sentimen yang lebih besar negatifnya. lainnya. Sentimen yang lebih besar lainnya apa? Kalau sentimen besar sih kalau untuk hari ini tuh ada dari global ya, dari Amerika. Jadi menunjukkan data perekonomian Amerika tuh terlihat inflasi semakin tinggi dan kemarin kan harga-harga sahamnya pada banyak yang keluar ya investor per Jumat kemarin. Jadi harganya tuh jatuh gitu ya, turun. Nah itu melihat kayak investor asing tuh, investor tuh masih belum yakin sama Amerika kayak gitu. Jadi ya Banyak nggak yang kabur investor dari Amerika menuju ke kita? Atau kayaknya- melihat Indonesia sebagai satu Gara-gara Danantara. maksudnya Kayaknya melihat belum deh. potensi besar di kita gitu. belum. Kalau dalam jangka waktu dekat ini belum. Tapi kita nggak tahu untuk tahun depan apa tahun depannya lagi ya gitu. Please come invest to our country guys. Iya, ya itu penting loh benar. Perlahan. Benar. Betul, Soalnya kita betul. juga mau naik gaji. Iya. Kalau ekonomi tumbuh kan Iya, naik kita gaji semua semakin bahagia kan. gitu Iya, ya. betul. Pendapatan per kapitanya tumbuh gitu. Mas Iya, Indra. Atau mungkin betul. juga sentimennya belum pada kesini, orang-orang Indonesia aja mau pada kabur dulu. Kabur aja dulu, asing juga ya, kabur aja dulu. Tapi ini jadi judul buat thumbnail hari ini. Apa tuh? Danantara gagal kerek IHSG di awal pekan gitu. Oh Iya, iya, bisa aja. Salah satu. Catat Jay. Di hari bukan awal pekan juga atau di hari pengumuman. Peluncuran, iya. Peluncuran, gitu ya. Tapi Tapi ada banking yang naik nggak sih Mbak iya, hari ini? ini kan dia juga anggota Perbankan Danantara ya. nih. Apakah Kan anggotanya juga mungkin ya 1-2. Yang Coba hijau sih ya. hari ini teknologi ya, Oh, 7%. Tapi Tapi ini BBRI naik. Mbak. Iya, tapi hanya sedikit. iya sih. Iya sih, Iya, rata-rata, BMRI turun. mostly merah sih, turun ya. Kalau untuk big banks itu ya, Iya, BCA, BNI juga turun. Mandiri, BNI. Gitu. Hari ini tuh ISG sebenarnya kalau nggak teknologi naik dia pasti merah nih karena perbankannya Benar. merah kan. Nah, saham-saham teknologi yang naik tuh hari ini contohnya ada wifi, terus ada Itu naik? MTDL, itu naik 5%, Oh, saya MTDL. tahu kenapa naik. Coba diinfo, Kenapa tuh Kak? kalau coba boleh tahu? diinfo.
Boleh di spill. YTTA. Ih, justru ini menjadi satu informasi baru. Kalau mau Ada di apa ada Ya, kita lebih- kaitannya Iya. dengan Ya, biar kita apa? lebih peka gitu. karena saya sepertinya tidak cukup Credible. kredibel untuk menyampaikan itu. Iya, main aman Disclaimer on aja, mulu. disclaimer on. Ya. Mbak Sandra silakan Disclaimer analisisnya on. kenapa saham WiFi hari ini naik. Kalau hari ini naik sih Dengan mungkin pelemahan. Asking punten. karena ya pengen tahu. kebanyakan demand-nya. itu tentu. Dia mah nyari aman. Teori ekonomi. Iya, hukum supply Namanya demand emang sama bener. emang. Pinter juga Anda ngeles ya. Udah sering ketemu ya soalnya ya. Iya. Sudah saling bisa membaca. Bener. Takut nanti. Tapi maksudnya apakah ini akan naik terus dalam jangka panjang atau mungkin karena Wifi coba kita lihat ya. Kalau Wifi itu kemarin sentimennya tuh naik karena diambil alih kan 40% sahamnya dibeli sama Pak Hasim. Nah, terus beritanya Hasim juga itu siapa? Pak Hasim itu adiknya Pak Prabowo. adiknya presiden. Pak Prabowo adalah presiden yang hari ini RI. meluncurkan Danantara. Danantara. Berarti kaitannya sendiri ya. Iya bener. Iya, Biar iya. netizen yang menyimpulkan. Ditambah lagi di situ ada Pandu Sahrir yang sudah pasti dia sangat lihai untuk sektor teknologi ya. Yes. Teknologi. Dia jago banget, dia pernah lihat di podcastnya. Jadi dia kan punya venture capital ya. Nah di situ tuh dia sudah ada beberapa perusahaan teknologi yang dibiayai sama si venture capital ini. Dan itu dananya udah sampai 5 miliar dolar. Teknologi aja. Oh, ini pembiayaan dari visinya beliau. Iya. 5 miliar 5 USD. miliar USD sekitar 80 triliunan berarti ya. Berarti sebetulnya Mas juga Pandu gabung sini Detik Sore dong, ngobrol Detik kita. sore ada teknologi. Oh Mungkin bisa ada, di ada selalu ada. Mau apa? Iya, iya, Mau iya. mie ayam bisa juga di sini. apa teknologinya apa sumpitnya jalan sendiri. Gimana bisa kenyang sendiri ya? Iya, Kenyang sendiri. Oke, tapi berarti Wifi. sebetulnya teknologi tuh jadinya setelah mungkin kemarin angin terpaannya tuh agak kurang menarik gitu ya di teknologi. Nah sekarang berarti jadi dengan adanya sentimen ini iya. menaikkan lah ya. Iya. Teknologi. Ini ngaruh gak sih sama saham-saham lainnya? Biasanya kalau ada Saham-saham satu yang naik gitu atau mungkin satu dapat suntikan, yang lain jadi oke, yang ke bawah lain ya? naik juga gitu. Tergantung sentimennya sama tergantung suntikannya ke benar-benar ke arah apa, bisa menguntungkan atau enggak gitu. Ya pasti ya di dunia saham juga ada faktor-faktor yang seperti yang tadi mau dibilang oleh Kak Edo ya. Betul, betul. Ada berita-berita yang harus kita kaitkan dengan logika. Iya. Connecting the dot. gitu. Nah, biar Itu- pintar, biar dapat info-info nih. Oh iya bisa benar. di-scan Guys, ini ada juga. scan barcode di sebelah. Betul, ini bukan kiri Chris layar. ya, bukan bayar bukan. ya. Masuk ke rekeningnya. Ini justru mendatangkan uang. Nah, buat Just- kamu yang mau cari cuan Iya. tahun ini, tapi ya jelas Iya. cuan juga ada ilmunya ya guys ya Bener. gitu, makanya perlu untuk ya membuka pikiran biar kita bisa diskusi lebih banyak, biar baca informasi lebih banyak juga. Bisa apa lagi Mbak Sandra di Dan Discord? dikala ya bisa belajar, dikala market lagi begini nggak jelas ya kita tetap bisa cuan gitu. Mereka Tapi disclaimer punya on. rumusnya guys. Di Detik Sore sih nggak di spill Enggak. detailnya kayak apa. VR kuadrat Cara mencari kecepatan, keliling lingkaran. laju pertumbuhan lingkaran. kekayaan supaya bisa setara sama Pandu Syahrir gitu misalnya. Wow. Harus jadi keponakannya. Oops, I'm not saying. Oh, Not harus saying. jadi anaknya, Harus jadi orang pinter Mbak Sandra. harus jadi anaknya bapaknya Mas Pandu. Tentu. Kan bapaknya orang Takut pinter. dong. Kalau bapaknya nggak bisa ngelahirin lagi berarti nggak ada bakal ada orang lagi yang seperti kayak gitu. Guys, gimana Harus sih? jadi orang pinter. Iya. Guys, Harus kita takut netizen of ngelihat kita kayak orang ilmu ini. ya. Iya. Haus akan ilmu, Haus akan belajar ilmu. sampai ke negeri Paman Sam. Betul. Ke negeri Cina apa negeri Paman Sam? Cina Cina boleh deh. sekarang. Cina apa? Alright then. Oke. Besok masih akan kemungkinan sideways kata Mbak Sandra tadi. Kita Iya. tutup hari ini Kalau tidak ISG. kuat ya. Benar. Anyway, thank you Mbak Sandra. Thank Terima you. kasih atas Siap-siap obrolan sepertinya- berbahaya sore hari Benar, ini. siap-siap sepertinya Besok ada jangan makan dijerumusin rame lagi hari ya. ini ya. Sudah Iya, dijerumusin gini-gini lagi loh. guys, Mbak Sandra, Kak Edo, kalian tuh saling mendorong satu sama lain gitu loh. Ya kan, jadinya kayak speechless gitu ya. There you Tapi go. kita nantikan berarti ya sentimen-sentimen lainnya yang mungkin bisa membuat kita jadi lebih broad lagi gitu pikirannya. Apakah sekarang mau bro. invest itu 2,5 M udah tahu? Buat Udah, apa? udah tahu. Buat mie ayam. Buat Bikin mie. bisnis.
bikin bisnis mie ayam yang bisa nyuapin kita sendiri. Repot. Iya ya. Nanti Iya kan, juga berarti belum tentu enak dong. iya nanti, enggak Yang juga penting- enak. Ya. Nanti dimodelin sama visinya Mas Pandu. Udah deh, nanti kita akan lanjut lagi ya sebelum kita makan mie ayam. Jadi Aduh masih- enak banget lagi nih, Mie- hujan-hujan. hujan ya. Bakso sama mie ayam enak Iya, sih. betul. Iya Sama teh kan, hangat. selalu cocok lah relate kita mah ya. Lanjut lagi habis ini masih di Detik Sore. Gak cuma. hore. There you go. Selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Baru tadi kita overreacting ke kopian ya kak. Tadi pesan Banyakan apa gula. kopi hari ini? Lumayan banyak gulanya tadi. Maca. Oh matcha. Pakai ya pasti dong. Very high sugar. Karena nggak bilang less sugar kan. Bilang less sugar sih. Soalnya kan kalau Tapi kayak a little bit more than less. less Alias, more nggak ada. bingung gak di ya yang antara itu. bikinin ketika less sugar ya Mbak? Tapi a little bit more than less. Tapi ya benar 80%, 70%. Oke. Hebat. Tapi baru saja tadi aku membuka Detik Sore dengan aku suka banget nih sama cuaca hari ini cerah banget lah, hujan gede. Cuaca tuh gak boleh digituin. Barara tuh denger setiap hal yang berhubungan dengan cuaca tuh. Doeng. Kalian kira mau kalian itu harus selalu sama dengan apa yang terjadi di Iya, realita? iya. Paling bener Turunkan adalah hujannya. buka forecast ya gitu. Jangan terlalu emang nggak boleh euforia, terlalu senang atau terlalu gloomy juga kayak kita hadapi biasa-biasa. Gak aja boleh, lah. harus biasa-biasa aja. Termasuk ketika kita meluncurkan sebuah sovereign wealth fund yang katanya adalah salah satu yang terbesar di dunia. Gak boleh senang-senang banget kita. Gak boleh overly excited. Betul, kita harus tetap ada Suzon. kritisnya. Aku gak bilang suzon, aku bilang kritis, skeptis. Ya, kritis sama skeptis juga beda kayaknya. Kayaknya kalau kritik tuh masih berdasarkan. Skeptis bagian dari kritis. Oh gitu ya. Oke. Dan seluruh jurnalis itu nggak boleh nggak skeptis, harus skeptis. Daripada nanti ujung-ujungnya jadi mistis, Nanti jadinya nangis. tapi juga gak boleh terlalu pesimis. Makanya sekarang kita baca dulu bagian optimistisnya. Boleh. Susah juga ya, Masuk, tapi ya masuk, boleh masuk. lah. Masuk. Jadi hari masuk. ini Danantara alias apa kepanjangan dari Danantara? Apa ya? Daya Oho. Anagata Nusantara. Ih, keren. Ya. Apa itu daya? Mahadaya. Mahadaya tinta jeng. Mami Titi. Daya itu kan kemampuan. Iya gak sih? Daya kemampuan, Iya. Anagata tuh kayak energi buat masa depan. Betul. Sementara Nusantara ya, Negara kita. aku bahagia. Na, na, Hidup na, bahagia di di kata- Nusantara. Khatulistiwa. Ya. Makanya gue kayak emang Nusantaranya sebelah mana? Ya. Ini Nah. memberikan banyak pertanyaan juga sih. Termasuk dari orang seperti aku. Yap. Yang apa adalah kayak pertanyaannya? buat apa sih gitu kan fungsinya. Mhm. Terus kemudian juga dengan adanya sentimen-sentimen dari masyarakat atau mungkin ajakan-ajakan dari beberapa tokoh juga. Jadi bertanya-tanya, oh berarti kita punya badan baru lagi nih untuk mengelola aset negara yang especially dari labanya bank-bank besar gitu Mhm. kan ya. Nah berarti serius ini kita untuk menaikkan atau ya memaksimalkan potensi biar kita pertumbuhan ekonominya beneran jadi 8% gitu kan. Iya. Tapi gimana caranya? Nah, Apakah bisa gitu? bisa dong. Ya, bisa salah ya pertanyaan kedua. Apakah Bagaimana bisa? caranya? Bisa dong. Bagaimana caranya gitu? Apa yang kita harus kritisi gitu? Mhm. Karena mungkin kan KDO aja yang di saku aja 2,5 M, apalagi yang di bank dong. 2,5 juga.
2,5 rupiah. setengah 2,5 juta. Ya gitu. Nilai aset kelolaan Danantara ini kan gede banget ya. Makanya Bener. orang-orang tuh cukup skeptis gitu untuk menyambut si badan baru ini. Yang katanya adalah Sovereign Wealth Fund keempat terbesar di dunia. Bahkan lebih besar daripada Temasek yang saat ini dimiliki sama Singapura. Yang sudah sukses gitu mengelola aset-aset dari negara Singapura. Dan membuat masyarakatnya pada makmur gitu dengan kehadiran si Temasek ini. Nah, tapi when it comes to Danantara yang diisi sama orang-orang mungkin yang punya banyak afiliasi Yap. begitu dengan orang-orang lain yang dianggap sama masyarakat tuh apa ya, mungkin kurang independen misalnya. Kemudian juga bagaimana prosesnya mungkin sebenarnya bicara proses Danantara ini sudah cukup lama Oke. apa namanya Perencanaannya. direncanakan sama pemerintah dan juga didiskusikan dengan DPR gitu. Cuma mungkin ya when it comes to money yang jumlahnya besar sekali dan dikelola oleh sebuah badan, kita cukup skeptis dengan kondisi kejadian korupsi yang terjadi di negara ini juga mungkin dipandang sama masyarakat masih belum baik, sehingga kayak wah ini mudah-mudahan beneran bisa ya mengelola dengan efektif mungkin tanpa ada korupsinya gitu. Apalagi sebetulnya juga ini akan menjadi kali pertama ya pengelolaan dari aset-aset atau dividen-dividen dari BUMN dalam satu badan baru gitu ya. Ya maksudnya badannya baru. Kemudian juga yang dilakukannya juga hal yang baru gitu kan. Karena biasanya kan kalau BUMN tuh mereka sebagai perusahaan ya, atau ya walaupun badan milik negara juga, tapi mereka mengurusnya masing-masing Yes. gitu. Yes, Seperti lagunya Mas Adi. yes. Masing mas. Coba itu kan pasti udah sering banget dong muncul di timeline lo. Coba nyanyiin refnya. Nanti abis ini ya. Aku tak kau anggap. Abis ini kita akan nyanyiin bareng-bareng di tanggal 28 Februari. Betul, kita masih ada waktu. Di program yang satunya lagi ya. Ya, di program Ketika yang pagi. 28 Februari. Iya. Oh, Itu. Nah aku skeptis juga. 28 sore. Ulang tahun siapa? Emang kita 28 juga ulang tahunnya? Enggak. Enggak dong. Iya, kurang oke ya. Berarti makan-makan lagi emang sorenya. kita tuh anniversary-nya tuh dalam hitungan hijriyah, bukan Masehi. Jadi karena tahun lalu bulan puasa, tahun ini bulan puasa juga. Ya boleh. Kita nggak terlalu ngitung-ngitungin Ngikut kayak gitu. Kita Pokoknya penting kerja. aku sih yang penting ada makan-makan Nggak ngitung-ngitung hari. Iya, ngitungnya absen aja. Aduh, baiklah kalau begitu. Nanti habis ini kita akan bahas lebih lengkap lagi Ya, soal Danantara makan-makan. ini. Oh bukan. 1 menit breaknya guys. Hitung ya, kalau lebih salahin namanya Brilian Vandiansa. Akun Instagramnya ada tuh. Habis ini kita balik lagi bahas soal Danantara di editorial reviewnya Detik Sore. Dia cuma hore-hore. Kita sudah siap untuk membahas mengenai mie ayam. Enggak dong. Enggak dong. Pakai duit yang dikelola sama Danantara sih bisa beli mie ayam banyak banget. Oh banyak. Jangankan mie ayam tuh gerobak-gerobaknya juga. Nggak usah bisa. gerobaknya. Pabriknya Pabrik mie ayam terbesar di dunia ini bisa juga dibeli sama mereka. ya. Wow. But anyway, kita akan bahas barengan sama redaksi Detik Finance sore ini soal Danantara yang sangat banyak diomongin sama netizen sejak minggu lalu. Sampai hari ini akhirnya resmi diluncurkan. Dan kita akan bahas bersama Hans Mekel, Wakil Dewan Pembina Danantara. Selamat sore. Gaya Detikers, Bang. sebelum ada yang nge-cut ini terus masukin ke TikTok, terus kok siapa dia gitu. Dia adalah Wakil Redaktur Pelaksana dari Detik Finance. Oke. And then? Iya, sapa dong Detikersnya, sapa dong. Ya, halo sore gitu. Halo. Sore Detikers. Gitu. Yeah. Dengan jumlah aset yang akan dikelola oleh Danantara sekitar Coba tanyain. 14.678 triliun. Berapa mangkok mie ayam Nah. kita bisa beli?
Bang Hans. Bagi BBM sekarang 20.000 lah ya. Boleh 20.000. Inflasi Bang 22. 22.000. Iya. 22.000 kalau pakai itu Pakai 14.000. bakso, pakai tambahan bakso sama pangsit. 14.678 triliun dibagi 20.000. Iya. Mm-mm. Sekian ya jumlahnya. Banyak ya. Banyak ya. Ya, kita bisa berenang-renang. Bisa 34 provinsi. Mie Mohon ya. ayam. Kan biasa karaokean kan ya. Anggap aja lagi karaoke. Beda salah kalau mie karaoke. Oh beda ya mic-nya ya. Mie karaoke kita lain. Wow. Anyway, Danantara Iya, karaoke satu Danantara, satu badan baru sovereign wealth fund yang dimiliki sama Indonesia, Iya. yang digadang-gadang sebagai SWF terbesar di dunia salah satunya. Iya. Bahkan lebih besar dari Temasek ya, jumlah aset yang dikelola. Mungkin Bang Hans mau sebagai perwakilan dari Danantara mau menjelaskan kegelisahan netizen soal Danantara ini. Mulai dari Danantara itu sebenarnya apa dan kenapa netizen cukup skeptis gitu sama Danantara ini. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, hari ini Pak Prabowo memenuhi janjinya untuk meluncurkan Danantara ya. Jadi dia udah ngomong dari beberapa waktu sebelumnya dan hari ini diluncurkan. Jadi Danantara itu idenya adalah mengumpulkan semua modal investasi yang masuk ke Indonesia. Targetnya itu asetnya itu 14.678 triliun. Itu macam-macam lah bentuknya nanti. Mulai dari investor asing maupun lokal ataupun bentuk investasi yang nanti bisa ditentukan ke depannya kan. Nah, terus Danantara itu sendiri memang ide awalnya untuk menggeber pertumbuhan ekonomi 8%. Itu memang sudah direncanakan sejak awal bahwa kita butuh mesin pendorong atau mesin penggerak ekonomi. Ya itulah Danantara ini, sehingga nanti misalkan Indonesia butuh investasi apa, tinggal dari Danantara aja nanti yang turun mekanismenya gitu. Emang sebelumnya kita belum punya ya bukan badan khusus lah, atau mungkin ya otoritas yang memang tugasnya untuk menarik investasi atau mungkin membuat sesuatu dari dana-dana yang ada di Indonesia tuh sebenarnya Selama ini belum kan ada ya? ada BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lalu ada kementerian-kementerian yang lain juga kan. Jadi ini dengan Danantara ini kan jadi satu pintu lah gitu. Modal juga masuk, nanti langsung eksekusi dengan investasi. Jadi nanti pengelolaan dana juga dari 7 BUMN kan ya. Iya. 7 BUMN masuk ke dalam Danantara, nanti dikelola asetnya, termasuk juga bentuk-bentuk kerjasama lewat dari BUMN itu. Jadi nanti tujuan dari Pak Prabowo untuk hilirisasi demi menggenjot ekonomi menuju 8% itu bisa tercapai begitu. Nah, kembali yang tadi soal masalah skeptis dari masyarakat, khususnya yang ramai di media sosial, buru-buru bilang tarik aja semua uang dari bank, Himbara. khususnya Himbara ya, bank BUMN. Jadi Nggak ngaruh gitu katanya. Karena 7 BUMN-nya besar-besar ada loh. PLN, Iya. ada Pertamina, Bank-bank yang besar juga dan bank kerjasama, besar lain kebetulan juga kerjasama. Jadi memang dikhawatirkan karena mengelola aset, lalu mengelola juga uang-uang di bank itu kan. Nah ini yang dikhawatirkan masyarakat, nanti tiba-tiba uang kita kemana gitu. Uang kita kok susah ditarik atau pokoknya macam-macam lah pemikiran, atau uang kita ntar diselewengkan buat yang lain. Acuannya tuh kasus di Malaysia dulu 1MDB. 1MDB itu kan modelnya sama tuh, mengelola dana investasi melalui beberapa BUMN. Ternyata dana itu disalahgunakan. Yang dikhawatirkan seperti itu. Itu yang sempat ramai kemarin. Ya. Kita coba elaborasi bagaimana Danantara ini akhirnya bisa berdiri sebagai sebuah entitas gitu ya. Si Danantara ini kan isinya BUMN sekarang nih ya Bang, 7 BUMN ini. Iya. Nah, berarti ke-7 BUMN ini nantinya laba dividen yang sudah dihasilkan itu tidak lagi masuk ke APBN. Rencananya seperti itu. Dikelola sama Dikelola Danantara sama langsung Danantara. menjadi sebuah investasi. Jadi- Singkatnya diputar Diputar. sendiri Ya. lagi sama Danantara Jadi gitu ya. kalau pidatonya Pak Prabowo, misalkan targetnya BUMN itu dividen 300 ya.
200 triliun masukin dana antara, 100 triliun ntar masuk buat kas negara begitu. Hmm. Atau dikembalikan ke BUMN. Nah itu kasarnya begitu waktu itu Pak Prabowo rencananya. Jadi memang nanti urusannya semua dana itu dikelola sama Danantara. Dan akhirnya ketika dan Danantara ini kan juga lahir dari revisi Undang-Undang BUMN ya. BUMN benar. Dan akhirnya aset daripada BUMN yang tergabung dalam Danantara ini tidak lagi menjadi milik Danantara. Tidak jadi menjadi milik negara, alias menjadi Danantara. Yang sementara saat ini untuk baru sebatas dividen dulu nih, yang nanti sudah disiapkan. Nah untuk bicara soal aset nanti akan dibahas kemudian. Seberapa besar nanti, seberapa besar porsi yang Danantara kelola, nanti Kementerian BUMN perannya di mana. Karena ini kan perlu ada peraturan pelaksanaan juga nih. Oh iya benar, Begitu. ada PP gitu-gitu Ada ya. pokoknya peraturan menteri lah. Iya. Ini kan baru Kepres kalau nggak salah itu, keputusan presidennya. Begitu. Jadi nanti biar tahu porsinya Danantara ntar pengelolaan aset yang seperti apa, Kementerian BUMN yang seperti apa begitu. Karena ini kan perlu ada pembahasan lagi ya. Makanya Pak Erick Thohir jadi ketua Dewan Pengawas di situ. Tapi ketua Dewan Pengawas di situ apakah sama dengan Menteri BUMN atau beda lagi atribusinya? Beda. Berarti memang Atribusinya beda. Pak Erick Thohir berdiri sebagai Ketua Erick Dewan- Thohir gitu ya, bukan Ketua Menteri Dewan BUMN Pengawas. yang bertugas sebagai Dewan Pengawas gitu ya. Dewan Pengawas. Ya pada saat posisinya sih kalau di aturannya memang Menteri BUMN. Menteri BUMN yang ditunjuk ketua Dewan Pengawas ditunjuk oleh Presiden. Nah, usulan pertamanya tuh Menteri BUMN. Oh, Nah, usulan awalnya dari DPR ya. Ya, Nah, terus waktu undang-undang itu diketok, diganti menjadi ditentukan oleh Presiden, Ketua Dewan Pengawas. Jadi dipilihlah Pak Erick Thohir oleh Pak Prabowo. artinya bisa nggak sih dibilang kalau BUMN yang sudah tergabung dalam Danantara ini berarti bukan lagi BUMN gitu, alias jadi aset dari atau milik dari kelolaan dari si Danantara udah. Tetap BUMN. Tetap BUMN juga. Cuma nanti dividennya dikelola sama Danantara. Danantara. Nah, untuk aset nanti akan dibahas lebih lanjut ini. Karena aset kan besar ya. Asetnya banyak. Dan modal kerjasamanya nanti dari mereka dengan misalnya investor mau seperti apa nanti tuh ada pembahasan berikutnya. Gitu. Kalau dividen tidak lagi masuk ke negara alias APBN, berarti APBN tidak terima lagi dividen dari ketujuh BUMN ini ya? Ini juga menjadi tanda tanya besar kan. Karena itu kan pernyataan Pak Prabowo begitu. Waktu beberapa waktu acara di mana waktu itu ya, ke akhir pekan. Dia bilang kasih contoh, jadi begitu Danantara terbentuk, target 300 triliun untuk dividen BUMN, 200-nya kita kasih ke Danantara. Oh, tetap ada yang dipisah, di Betul split ya. gitu. Jadi Danantara di sini memang bisa jadi sebagai perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari negara untuk mengelola dividen dari ketujuh BUMN itu. Gitu. Yang selama ini mungkin otoritasnya dari pemerintah dalam CQ Kementerian Keuangan ya. Ya. Jadi sekarang Danantara nih yang megang. Iya. Dia jadi kayak punya otoritas Ini sendiri otoritas gitu. Iya. Bagaimana mereka bekerjanya? Maksudnya bagaimana mengoptimalkan dividen-dividen yang angkanya besar sekali ini oleh satu badan yang baru untuk akhirnya bisa melajukan pertumbuhan ekonomi gitu. Meanwhile sebenarnya juga selama ini sebelum ada Danantara tuh sudah ada pembagian tugas, ini jadinya difokuskan di satu Danantara gitu. iya. Nah, memang ini jadi PR besar memang. Karena untuk aturan pelaksanaan kan perlu ada peraturan menteri ya paling enggak. Karena Kepres ini kan masih gambaran umum nih. Bahwa Presiden menetapkan Danantara dengan posisi ketuanya siapa dan pengurusnya siapa gitu kan. Jadi bagaimana nanti pola kerjanya itu kita harus melihat ke depan ini. Belum ada spesifik polanya nanti seperti apa nanti. Begitu. Apakah dia nanti murni pure semua 7 BUMN itu Danantara yang kelola total. Jadi Kementerian BUMN hanya menerima sisanya saja dari dividen yang dikembalikan ke BUMN, atau gitu juga termasuk dengan aset, apakah juga benar-benar semua dialihkan semua aset 7 BUMN Danantara. Nah itu yang nanti perlu penegasan lebih lanjut. Karena jangan sampai kalau misalnya seperti yang tadi disampaikan, kalau semua aset juga masuk, berarti status BUMN-nya juga nanti kan Berubah. dipertanyakan juga gimana gitu. Dan sebenarnya konsep SWF atau Sovereign Wealth Fund ini kan
banyak nih diterapin di negara Banyak, iya. lain dan memang cukup ampuh gitu ya untuk bisa mengefektifkan pengelolaan aset negara Iya, untuk menjadi sumber baru dalam Sumber mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Iya, Contohnya udah ada di Singapura iya. termasuk. Cuma yang jadi pertanyaan juga adalah bagaimana aset ini benar-benar dikelola secara independen, integritasnya seperti apa. Iya. Itu jadi pertanyaan besar karena ya kita tahu sendiri korupsi di Indonesia juga masih terus ada dan eh, ini nggak sih apa namanya BUMN juga nggak terlepas dari kasus-kasus korupsi di Iya, Indonesia gitu loh. iya. Seberapa besar jaminan ini bisa dikelola dengan baik, Bang Hans? Jadi hari ini sempat rame isu bahwa ini tidak bisa diaudit. Ya, Iya. Dan antara ini nggak bisa diaudit. Nah, akhirnya tadi Pak Prabowo udah janji kasih jaminan bahwa ini bisa diaudit. siapa Bisa dia saja. siapapun bisa mengaudit. Nah, memang di aturan itu belum tegas siapa nih yang bisa mengaudit. Mhm. Yang diharapkan kan kalau dari auditor negara kan BPK ya, Mm. BPK. Nah, di sisi lain juga ada auditor Auditor swasta, independen lain ya. auditor independen. Mudah-mudahan ditepati ini sehingga benar-benar semuanya transparan. Iya, iya. Tadi juga Pak Rosan kepala Danantara juga bilang Danantara tidak kebal hukum. Hmm. Nah, gitu. Artinya Jawab tudingan-tudingan menjawab netizen. tudingan netizen lah yang rame kan. Hmm. Gitu. Ya kita lihat ke depannya aja. Mudah-mudahan tidak justru jadi skandal besar kan Danantara ini kan. Apa kemungkinan yang bisa terjadi, Bang Hans? Kemungkinan apa nih positif Iya. negatif. Korupsi Iya. Karena Iya. kalau Dana loh, uang banyak gitu iya kan. kan? 15.000 Uang- triliun. Uang penghematan aja yang dari penghematan APBN 306 triliun tuh masuk ke sana nih. Iya, iya. Nah, Itu memang udah jelas berarti alokasinya. Alokasinya. Dari efisiensi itu masuknya ke Danantara, Danantara bukan MBG. dan antara Jadi Danantara ya? mungkin dibagi ya itu nggak tahu tapi pernyataan Pak Prabowo hari ini kan dialokasikan Ke ke Danantara. Danantara gitu 100 triliun kan sudah ada mungkin sudah ada alokasi sendiri kali 100 triliun atau kita aja nanti mungkin bisa dibagi-bagi. Ya, Yang tadi pasti udah statement disempat juga bahwa fokus pertama untuk investasi di awal ini kita akan ke bidang ini iya, gitu. ada hilirisasi Termasuk segala hilirisasi macam. nikel dan Iya. segala macam. Berarti akan ke berbagai sektor. Apa sektor yang kemungkinan mungkin akan paling banyak dapat gelontoran dana dari Danantara? Ya yang pasti kalau ngomong hilirisasi ya pertambangan, pengolahan nikel, tembaga, bauksit, timah yang diolah dulu dalam negeri baru dikirimkan keluar. Begitu. Masuknya ke situ biasanya. Sebenarnya ini sesederhana sebelumnya aset dan juga dividen dari BUMN ini kan dikelolanya sama negara gitu ya. Dari Kementerian BUMN, Keuangan, kemudian ada juga apa namanya dimasukin dalam APBN sebagai bentuk Iya. dana APBN Iya, gitu ya. dana penerimaan. Sekarang semuanya Danantara. dimasukin ke satu entitas yang Iya. didirikan itu Danantara. Danantara nanti akan mengelola gitu. Iya. Harapannya dia akan bisa menumbuhkan efek multiplier yang lebih besar Besar. dibandingkan dikelola sama APBN gitu ya. Begitu. Cuma ya itu skeptisisme dari masyarakat adalah Nah, seberapa besar jaminan bahwa ini tidak akan ada fraud ya gitu. fraud ya. Atau mungkin sebetulnya juga seberapa besar ini dengan hanya adanya satu badan yang baru tuh menumbuhkan perekonomian Indonesia, karena kan bisa dibilang mimpi kita cuma lumayan besar sih 8% itu. Iya. Kemudian akhirnya ini Sangat jadi besar. satu peluru besar gitu. How is the possibility untuk dari satu pintu ini gitu bisa mendatangkan banyak investor atau mungkin menumbuhkan perekonomian dalam bentuk yang lain gitu. Dengan integritas ya. Ya, Kalau ya dia pasti tidak ya. berintegritas kayaknya nggak akan bisa. Yang pasti ini mesti dikawal ketat ya. Kan karena sudah Pak SBY dengan Pak Jokowi juga masuk di situ sebagai ketua dewan penasihat. Lalu ada Pak Erik jadi ketua dewan pengawas untuk pengelolaan aset-aset BUMN. Dan juga kan yang lain pengawal menteri-menteri juga kan, menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih. Jadi ya mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan yang dijanjikan Pak Prabowo bahwa ini untuk mendrive ekonomi, menggerakkan ekonomi melalui berbagai sektor ya, terutama di sektor hilirisasi begitu. Jadi ya kita tunggu saja bagaimana Danantara ini bisa mendongkrak ekonomi di 8%.
Betul. Begitu. Iya. 8% tuh tinggi banget. Tinggi. 6% kan? juga kita belum pernah. Kita belum Bahkan di pernah. zamannya Pak Jokowi dari 10 tahun yang lalu belum pernah gitu ya. Terakhir SBY ya SBY. 66% gitu. Sehingga itu besar sekali. Jadi memang kita sih harapannya tentu ya. Kita harapan nggak ada yang buruk dan Iyalah. antara akan kena kasus terus menjadi bukti bahwa ternyata omongan netizen benar Benar, gitu. iya. Ini adalah step atau niat kita untuk bisa membangun ekonomi negara ini bisa lebih tinggi lagi, lebih maju lagi. Betul. Tapi ya itu tetap harus diawasi bersama, diingetin terus. Hmm. Sehingga juga harapannya pemerintah ketika dikritik soal Iya, Danantara ya jangan udah ngamuk jangan gitu. ngamuk, Jangan jangan ngamuk. anti kritik Anti karena itu kritik. bagian dari rasa sayang kita juga. Betul. Gitu ya. Atau Dana kita juga yang dikelola. bagus Iya. lagi bisa menunjukkan secara transparan sebetulnya kemana Iya, aliran dana ya aliran kan? dananya Betul. gitu ya, berangkatnya atau harapan apa yang bisa kita gantungkan. Mari kita amit-amit semoga ini tidak jadi Tidak one NDB. knock on wood, ya kan. Apalagi dari Uni Emirat Arab udah mau masuk. Oh katanya begitu. Iya, Uni Emirat Arab Kenapa udah selalu masuk. Uni Emirat Arab ya? Karena Sohib. Bestie ya. Besti. Iya. Bestie ya. Habibi ya kan, Benar, Besti. ada nama jalan juga di situ, nama presidennya kita. Betul. Gitu. Nama tol. Enggak, nama jalan. Oh, nama jalan. jalan. Kita aja yang Kita dengan juga nama tol. bangganya membuat nama tol mereka ya. Iya, Keren. iya. Emang Indonesia tuh Iya, Jalan Jokowi. baik-baik kita tuh. Jadi kita harus gimana? Bang Hans menyikapi ini semua. Ya, kita harus mengawal terus dan Ngawal, masyarakat iya. harus mengawal, Iya. Mengkritik Detik Finance mengawal dan Iya, antara Nantara. Wah, semangat ya, aku suka nih. Iya, setiap pergerakannya. Gitu dan sampai ya. masuk angin. Bener. Jangan sampai masuk angin Bloated. amit-amit. Kita sih sangat berharap ini jadi benar-benar peluru besar gitu buat Indonesia mencapai hal-hal target-target baru. Semoga benar-benar terjadi dan dijauhkan dari kasus-kasus korupsi ya gitu Iya, ya. Itu, benar-benar. gede banget kalau jadi skandal ini. Iya. Nantara ini. Soalnya Indonesia dibandingin sama Singapura kan lumayan jauh ya bagaimana the way how we react to such corruption thing gitu. Iya. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi momentum gitu buat kita bisa Betul. lebih berintegritas. Betul. Kita mengawasi bersama. Jadi nggak usah tuh ya. Kayaknya nggak perlu dulu untuk ngambil tindakan kayak tarik dana gitu ya, nggak perlu ya. Oh Mas itu ya? nggak usah lah. Janganlah. Efeknya Soalnya- lama-lama ke kita Namanya- juga soalnya. Nggak, masalahnya nggak ngaruh juga kalau dananya sedikit. Itu juga Ya, benar. itu juga. Itu juga benar. Dana yang mana yang mau ditarik orang dananya nggak ada. Gitu. Jadi Nggak kelihatan bukan dong. sikap yang Oh, iya, perlu iya. perlu diamini gitu ya Mas Iya, ya. iya. Tarik dana gitu. ya. Sabar lah gitu kan. Sabar. Nanti dikawal sama kita Mantul. juga ya bersama sama netizen juga. Anyway terima kasih Bang Hans. Terima Mas, kasih. terima Tapi kasih jangan banyak. pergi dulu kemana-mana karena kita mau sapa dulu teman-teman dari NTMC Polri Nah, yang akan melaporkan kondisi jalanan di Jakarta hari ini. mari kita cek-cek dulu. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat juga sore Edo. Ibda Syahara, keren banget studionya. Kali ini angle-nya agak beda Iya, ya, agak biasanya- serong ya. Biasanya kan kita lurus, tegak dengan layar besar itu. Sekarang kita agak serong. Apa- Gimana, ada saran? Bagus Suka, tapi suka, bagus. suka, bagus, Kelihatan PC-nya bagus. Wallpaper-nya bagus. Ya kenapa? Kenapa? Bribka Amu, apa kabarnya? Katanya ditanyain Iya, ditanya Bribka Amu. kabarnya. Siapa? Bribka Amu. Yang suka Kamu. yang suka siaran di radio katanya kita juga belum Oh. kenal sih ini produser kita. Hari ini belum ketemu sih. Coba ntar habis ini aku tanya ya. Oh. Barangkali ada di sekitar Ibda Syahara tinggal diteriakin bisa juga kok. Bribka Amu dapat salam dari Yansa bilang gitu. Oke, nanti Fans disampaikan. abis gitu Siap. katanya ya. Silakan Ibda Syahara laporannya. Silakan. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikas dengan saya Ibda Syara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung saja kita menuju ke titik yang pertama, yaitu dari kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, ataupun yang akan menuju ke Tanjung Priok dan juga Cawang, terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan diperkirakan di kawasan ini akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran.
Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Pulau Gadung ataupun Tanjung Priok dan juga Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih, pada sore hari ini juga terpantau ramai. Kami himbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan tetap mematuhi marka jalan dan tetap berada pada jalur yang benar demi keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Baik Detikers, kita akan menuju ke titik yang selanjutnya, yaitu dari kawasan Pospol Comal, Pemalang. Arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Pemalang yang akan menuju ke arah Pekalongan terpantau lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Pemalang pada saat ini juga terpantau lancar. Dihimbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap berada pada jalur yang benar dikarenakan banyaknya kendaraan angkutan berat yang melintasi di kawasan ini. Baik Detikers, kita akan menuju ke titik yang ketiga, yaitu dari kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dapat kita saksikan bersama bahwa selain untuk arus lalu lintas pada sore hari ini, dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang ataupun yang hendak mengarah ke Mojokerto pada sore hari ini juga terpantau lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalanan yang cukup licin pasca terjadinya hujan di kawasan ini. Baik Detikers, kita akan menuju ke titik yang terakhir, yaitu dari kawasan Simpang Gereja Santo Petrus, Solo. Arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Jalan Dr. Muardi yang akan menuju ke arah Jalan Selamat Riyadi terpantau lancar. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah Jalan Dr. Muardi yang akan menuju ke Jalan Selamat Riyadi pada sore hari ini juga terpantau lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Jalan Selamat Riyadi yang akan mengarah ke Jalan Dr. Wahidin pada sore hari ini juga terpantau lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 antisipasi kondisi curah hujan yang kurang menentu pada saat ini. Dihimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berjaga-jaga dengan membawa jas hujan, namun dengan tidak bermodalkan ponco demi keselamatan diri Anda pribadi. Dan baik Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syarul melaporkan, kembali ke studio, silahkan. Terima kasih Ibda Syara atas laporannya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Terima kasih Le. Aku manggilnya Le jadi gak berani. Sama-sama. Perempuan, masa Ya dipanggil Allah, Le? Gak bisa ya? Le buat laki-laki. Oh Le itu buat laki-laki. Iya kan? Oh. Bener kan, orang Jawa mana sini? Gak Nggak ada lagi. Benar. Bener kan Le. Ibda Syara? Oh. Benar. Iya. Baiklah, Apa maaf ya? ya, Le baru yang belajar. feminim. Terima kasih ya Bu Le. Terima Boleh. kasih. Iya bener. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Oh, fade out, fade out. Terima kasih gitu. Aku mau katanya. membuktikan kembali bahwa studio kami cukup besar, Oh. Detikers. Jadi, habis ini kita ada Sunset Talk. Nggak ada, Nggak ada. nggak ada hari ini. Beneran? Kita hari ini mau ngobrol santai aja. Oh wow, dia jongkok. Dia jongkok loh. Oke. Rentangkan tangannya. Nah, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. No matter. Tuh malah cuma 5 guys, jadi cuma sampai situ liriknya tahunya. Oke, Karena lanjut aku Eiza. udah generasi yang baru. Kita akan Mhm. senam sore biar kita tetap segar dan bugar. Karena di cuaca yang tidak menentu seperti ini, tentunya rentan sekali kan kita terkena penyakit Betul. mental. Nih, gara-gara gue berubah posisi, kameramen kita sampai keluar dari sarangnya. Dia udah lelah. Gimana ini cara mengambil gambarnya ketika tersembunyi seperti ini? Iya. Beneran kita gak ada Sunset Talk? Gak ada. Serius? Kita habis ini mau bahas yang lain aja, yang seru-seru. Ih, Ya, Sunset Talk juga seru. kita karaokean aja yuk. Mumpung Boleh. Momo Geisha masih di sini. Nah, abis ini. Ya enggak? Kok gak ada sih?
Kita free katanya. There you go. Kita akan karaokean habis ini. Yes. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita kembali lagi sore ini untuk menyapa yang baru lagi. Karena kalau tadi mungkin hari ini ada yang baru Iya. diluncurkan. Dan antara. Betul. Nah, setelah ini juga akan baru lagi nih untuk Tapi memilih. bentar deh. Biar kita sejajar posisinya. Oh, iya. Eza maju 2 langkah. Tuh. 2. Nah, there you go. Yes. Jadi yang baru lagi adalah ketum. Betul. Jadi malam hari ini katanya akan diumumkan di ketok palu lagi ya Oke. untuk ketua umum Partai Demokrat yang juga sekarang sedang melaksanakan Kongres Demokrat ke-6 Partai Demokrat. Keren. Ya, yang sedang dilaksanakan juga di Hotel Ritz-Carlton Jakarta. Banyak Gitu. banget acaranya Pak AHY hari ini ya. Betul. Pagi-pagi udah siap-siap buat peluncuran Danantara. Betul. Kemudian juga pasti urusan menteri. Betul. Beliau sebagai Menko Infrastruktur dan Permukiman. Mhm. Kemudian malamnya harus Kongres Betul. Besar Demokrat. Baru- Apakah Beliau Akan. vitaminnya beliau apa? Kuat banget hari ini, agendanya banyak ya. Tapi yang akan melaporkan langsung, kita juga punya satu jurnalis yang sudah hadir ya, akan melaporkan langsung dari sana. Ada Fandi Akbar. Ini kita cek-cek, katanya sih Pak Aye sama Pak SBY udah hadir gitu ya. coba Sudah sore sampai. ini di jam 5.11 kita akan tergabung sama Fandi Akbar. Selamat sore Fandi. Ya, selamat sore Edo dan juga Eza di studio. Nah ini all the way from Ritz-Carlton berarti langsung ya. Betul. Udah kelihatan tadi sajian hidangannya apa aja Fandi? Zupa sup ada nggak? Ada zupa sup, banyak ya cemilannya, alhamdulillah di sini. Oh, alhamdulillah. Jangan lupa makan nanti ya, jangan Betul. kerja terus ya. Tapi sebelumnya kita kerja dulu. Fandi mungkin ada yang bisa dilaporkan di jam 5 sore ini. Seperti apa situasi di sana dan apa saja agenda untuk Kongres hari ini Fandi? Ya, oke. Detikers baru saja ini Partai Demokrat telah membuka Kongres ke-6 ya pada hari ini. Kongres ini digelar secara 5 tahunan dan akan digelar pada bulan ini di tanggal 24 hingga besok tanggal 25 Februari 2025 di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta begitu. Dan tadi baru saja kita menyaksikan Ketua Umum Partai Demokrat ini Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidatonya begitu sekaligus membuka Kongres ke-6 Partai Demokrat ini. Ada 8.000 likes dan 198 komentar. Emang kalau nyenggol-nyenggol timnas tuh Halo. Ya, Oh ya. Nah, anyway, Fandi ada tokoh-tokoh yang menarik yang juga sudah hadir karena kita tadi juga sempat dengar Pak SBY sudah datang, sudah tiba gitu ya. mungkin AHY dari pun juga parpol sudah lain hadir. barangkali ya, atau mungkin pengusaha yang bisa kelihatan di sana. ya baik. Memang ini diagendakan pada hari ini pada pembukaan tanggal 24 Februari 2025. Ini agenda Kongres ke-6 Partai Demokrat hanya dihadiri oleh tokoh internal dari Partai Demokrat saja begitu, seperti yang tadi disampaikan. Tadi yang hadir hari ini adalah Majelis Tinggi Partai Demokrat begitu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang nantinya juga akan memberikan pidato singkat untuk menyambut Kongres 5 tahunan ini di Hotel Ritz-Carlton Jakarta. Dan untuk tokoh lainnya, memang pada hari ini tidak ada tokoh yang hadir begitu, namun besok pada hari penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat ini akan diagendakan sejumlah ketua umum partai atau pimpinan partai yang akan datang. Ini pimpinan partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES yang akan menghadiri Kongres ke-6 Partai Demokrat, dan juga tentunya ini sudah dikonfirmasi bahwa besok Presiden Prabowo Subianto juga akan menghadiri
penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat begitu. Oh, berarti memang rencananya akan jadi 2 hari ya, hari ini dan juga besok sebagai penutupan juga. Sudah ada informasi mungkin agenda untuk sore hari ini apa saja, atau mungkin juga besok juga selain dihadiri oleh Bapak Presiden Pak Prabowo juga akan ada agenda apa aja, Fandi? Ya betul, hari ini telah dibuka tadi sejak siang tadi memang registrasi peserta dari seluruh kader Partai Demokrat yang hadir dari 38 provinsi begitu ya, DPD dan juga DPC Partai Demokrat. Nanti dan setelah itu tadi juga AHY telah memimpin pembukaan kongres dan juga menyempatkan untuk mengirimkan doa atau memberikan doa untuk almarhum Renvil Antonio, yakni bendahara umum Partai Demokrat yang meninggal karena kecelakaan motor di Situbondo, Jawa Timur pada Jumat lalu begitu. Dan tadi pendoaan itu, memberikan doa ini dilakukan sebelum AHY membuka Kongres ke-6 Partai Demokrat. Dan nanti setelah Ketum Partai Demokrat AHY dan juga Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sambutannya. Ini nantinya akan dilakukan registrasi peserta persidangan atau rapat pleno nantinya, dan pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat nanti ini rapat pleno akan digelar. Informasinya ini akan digelar secara tertutup begitu, jadi nanti kita akan informasikan kembali bagaimana hasil Kongres ke-6 Partai Demokrat pada hari ini begitu. Baik, Fandi, satu lagi soal kepengurusan yang baru yang rencananya akan diumumkan juga pada kongres ini. Untuk ketua umum kan kabarnya AHY sudah menerima mandat begitu untuk memimpin kembali Partai Demokrat dalam waktu 5 tahun ke depan. Untuk kepengurusan barunya nanti termasuk bendahara umum juga yang menggantikan yang baru saja berpulang. Sudah adakah nama-nama yang tersebar sejauh ini yang bisa diinformasikan? Ya betul, memang pada hari ini selain soal pembahasan mengenai Ketua Umum Partai Demokrat yang akan memimpin di periode 2025 hingga 2030. Ini juga nantinya Kongres akan membahas seputar anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga atau ADART dari Partai Demokrat. Lalu dibahas juga program umum partai hingga laporan pertanggungjawaban. Dan selain itu nantinya dalam rapat pleno itu akan menentukan ketua umum dan juga akan menentukan jajaran struktural dari Partai Demokrat, tentunya termasuk pengisi posisi bendahara umum Partai Demokrat yang ditinggalkan oleh almarhum Renvil Antonio ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan sebenarnya memang Partai Demokrat sudah memiliki PLT bendahara umum baru begitu, namun tidak diinformasikan atau kami belum dapat informasi siapakah pengganti ataupun pengganti sementara dari almarhum Renvil Antonio tersebut untuk saat ini. Namun nantinya akan disiapkan begitu oleh jajaran baru, ketua umum yang baru, siapa yang akan mengisi posisi dari bendahara umum ini Renvil Antonio. Dan selain itu memang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga mengatakan dirinya ini sudah diminta kembali untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Hal itu disampaikan AHY pada pertemuan kemarin di kediamannya. Ini setelah AHY bertemu dengan perwakilan Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Partai Demokrat dari 38 provinsi di Indonesia, dan seluruh perwakilan tersebut meminta agar AHY kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat lagi begitu, sehingga nantinya bisa dipastikan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono akan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat lagi untuk kedua kalinya begitu di periode 2025 hingga 2030 begitu. Termasuk Pak SBY juga jadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat juga ya? Ya betul. Baik. Ibas Yudhoyono tadi ada nggak kelihatan, Fandi?
Ya. Tentunya ada Ibas Yudhoyono dan juga tadi ada Ibu Nadira selaku istri dari almarhum Renvil Antonio juga turut hadir saat Hadir, ya. AHY ini memimpin doa dan mengheningkan cipta untuk almarhum dan jasa-jasa almarhum selama menjabat sebagai bendahara umum Partai Demokrat begitu. Baik. Kita nantikan laporan terbaru dari Fandi tentunya yang langsung melaporkan dari Ritz-Carlton Jakarta, termasuk nanti pidato dari para petinggi Demokrat Betul begitu ya. dan juga ya momentum pada saat pengumuman siapa yang pada saat diumumkan lagi menjadi ketua umum lagi gitu Pak Ahy ini ya. Terima kasih banyak. Thank you Fandi, selamat makan sup-sup. Terima kasih. Baik. Enak lagi tuh sup-supnya Ritz-Carlton. Emang aku belum pernah coba loh. Pernah liputan di Aku sana. pernah liputan. Aku kira pernah bikin undangan di sana dan Belum ya, menghadirkan guys. bintang tamu berupa Zupasup juga. Ini kalau hujan sih sebenarnya ya Zupasup jangankan juga oke. Jangankan Zupasup. Mau kuah apa juga Apa? enak Coba gitu. gua tanya deh. Hmm. Kalau lagi kondangan, makanan apa yang paling lo incar pertama biasanya? Zupasup bukan? Enggak, Enggak ya? karena So itu mainstream. tuh gray area. Are you a snack or a main course? Aha. Gak tahu gue tuh menurut Oh, maksudnya si Zupasup ini iya, tidak dia tuh gray punya area. batas yang jelas gitu. Iya, Dia memposisikannya sebagai makanan ringan snack ya, atau yang main berat. course gitu. Karena kayak mau dibilang ringan tapi setelah makan dia gue kenyang Kenyang. gitu. Tapi mau kenyang juga kurang lagi. iya, Nambah enggak, risol harusnya. nggak memenuhi kebutuhan mulut gue Oh, gitu. kurang nasi. Mungkin makan Zupasup makan nasi. Sate sih. Sangu sih, nasi Sangu. gitu. Nasi aja. Sego. Kata orang Sego, Jawa. iya gitu. Tapi Apa dong kalau gitu? Kalau bukan Zupasup? main course-nya sate, Mhm. iya kan? Dari appetizer dulu ya. Boleh. Appetizer apa sih contoh-contoh? Surseli manis dong itu dessert ya Beb. Bukan dong. Merek lagi. Kawinan ini, siapa tuh ada eh, surseli? Lemper. Emang ada lemper. Tapi gue Ada kue menemukan basah. satu yang gue happy banget dan gue belum pernah menemukan menu ini kemanapun gue kondangan atau ya undangan pernikahan ataupun event gitu ya. Gado-gado baru pertama kali tuh kemarin. Banyak kok. Masa sih? Iya. Baru pertama kali gue menemukan. Tapi jangan ada. cari gado-gado di kondangan orang Batak sih. Gak ada. Iya, kemarin emang orang Betawi sih. Ya asli. Nah iya makanya gado-gado Makanya Betawi. Betul, Bener. gado-gado oke. Speaking of Betawi, kita udah punya gubernur baru nih Jakarta. Oh iya betul. Congratulations Bapak Pramono Anung dan juga Bang Dul. Bang Dul ya. Anak Betawi. Ketinggalan zaman. Katanya. Ya. Kemarin banyak yang mengantar-ngantor. Nganter-ngantor mereka berdua. Betul. Walaupun Udah gak TK lagi tapi masih dianterin kalau mau kantor. maksudnya kan sekalian juga memberikan Semangat. selain memberikan blessing memberikan semangat. Semangat malah ya. Harimau. Sorry banget. Kemarin seharian lagu itu stuck di kepala gua karena teman-teman gua. Jadi kayak kembali lagi nih dalam FYP otak gua gitu. Gue kalau nggak kenal Afif, nggak tahu Nggak itu tahu lagu itu. Oh ya? exist. No, karena menurut gue kayak Bagusan mana? Harimau Malaya atau Mengapa Harus Sintayong? Bagusan itu ya. review. Bukan karena ada sentimen antar negaranya kan? Bukan. Emang secara musikalisasi Lebih terbangun harmoni. Rhyme sih enggak, tapi kayak ada nada-nada yang bisa kita pahami lah. Kayak kalau kita sedikit. nyanyiin itu di depan tamu-tamu negara nggak terlalu malu ya. Mengapa Harus Sintayong ya? Enggak, konteksnya apa dulu nih di depan itu ya. Anyway, ini udah minggu terakhir loh sebelum kita masuk ke bulan puasa. Hari Sabtu kita udah puasa guys. Apa rencananya nih? Udah nyiapin kah
waktu-waktu buka bareng biasanya kan Aku sih udah menunggu ngetek-ngetek waktu. tanggal-tanggal yang butuh MC bukber ya. Jangan Kenapa? dia detik sore. Oh iya, weekend. Oh weekend ya, weekend ada terus. Ada terus ya, Weekend ada semoga terus. ya. Tapi munggahan tuh is it a big thing untuk dia? Ya kan maksudnya kayak munggahan tuh puasa pertama bersama dengan keluarga gitu. Oh selalu biasanya seperti itu budayanya Biasanya ya. begitu. Karena nah gue tuh happy banget juga alhamdulillah hari pertama puasa weekend jadi gue bisa pulang. Gitu. Nah, cuman nggak tahu nih tiket wash akan berapa di weekend Emang hari dia pertama. ini ya dynamic pricing ya. Dia tuh dynamic pricing tergantung dari week and weekday atau tanggal merah Kalau ini dan jam dan hari. Hari itu kalau maksudnya travel dynamic Nggak, pricing juga. Enggak, tapi kan Naik travel aja. Soalnya Wus belum tap in on time. iya. Emang buru-buru banget kalau mau. Oh kalau Enggak. misalnya kerjanya di Jakarta tapi pengen tetap kerja tapi abis itu buka di Bandung gitu maksudnya. Wah, agak berlebihan ya Kak ya. Menurut aku sih lebih ke buka di sini, sahur di Bandung, habis itu pulang lagi untuk buka di sini, sahur lagi di Bandung. Wow. Wow, apakah Itu tidak? Indiari saja ya naik Wus ya. Enggak, itu apakah jejak karbon tidak semakin Listrik kan. tetap aja. Enggak sih, Terus lebih malas-malas. ke nanti abis detik sore kan langsung sahur di Bandung. Oh. Karena sahur pertama tuh Iya, udah iya, weekend. iya. Kasihan tahu teman-teman kita yang udah nggak bisa lagi Mulai nih. buka puasa sahur bareng sama keluarganya. Ih, Kasih tisu sama rekan kita yang di depan. parah banget. Parah Tapi itu harus lo udah pada tahap yang ngetawain belum atau masih yang nangis? Membayangkan itu momen lo tidak lagi merayakan bareng sama orang yang selama ini lo rayain bareng-bareng gitu. Oh ya, maksudnya udah Detikers bisa. yang beruntung juga Detikers puasa yang beruntung pertama, juga ya. puasa pertama tanpa Oh sosok iya. seorang ayah. Ya ampun, Untung pakai headset banyak. dia. Nggak boleh gitu Eza. Lu yang Harus membuka. netral. Kayak ya udah, aku buka puasa aja. Eno kali netral gue. Masa lagi nih doang harus solidarity. But anyway, ini udah ditetapkan pastinya. Tanggal 1 puasanya, Betul. lebarannya 31 berarti. 31. Jadi kita total Sama tuh. 30 hari. NU, Muhammadiyah, bareng-bareng kah? Nah, tapi ini berdasarkan negara Oh, Indonesia. pemerintah, BRIN Iya. ya. Pokoknya tanggal 31 Maret itu Betul. sudah. Dan berarti dari sekarang juga udah mulai menyusun strategi mudiknya kapan. Betul. Tiketnya Terus- dibelinya Betul. juga udah Oh, mulai iya. dari sekarang. Bahkan dari kemarin-kemarin udah dibuka juga. Ada yang udah buka kan. Betul, coba ceki-ceki karena janjinya nih pemerintah juga bakal memberikan potongan Apa yang enak? harga untuk tiket pesawat dan juga Ya. kemarin sih baru tiket pesawat aja ya, apa sama moda transportasi lain juga ya? Kereta udah. Kereta juga, jadi dicari celahnya gimana nih detikers biar bisa mudik lebih hemat tapi juga tetap aman, nyaman juga. Dan juga Bener. ini informasi mengenai kapan sebetulnya disahkannya kita semua WFH menjelang Emang ada? lebaran. Iya, ada informasi juga biar nanti Oh iya, bisa iya, iya, dipecah lah untuk Khususnya buat kapan yang PNS-PNS ini ya. Karena memang betul. Pegawai yang lainnya. swasta juga. mungkin bisa yang swasta disahkan. juga bisa ikutan. Iya, Kita iya. juga udah buka mudik gratis, sudah juga dibuka. Oh iya. Benar, karyawan Trans sudah buka mudik gratis pendaftarannya kemarin gue lihat di email. Jadi buat yang kantor-kantornya juga sudah membuka mudik gratis, cus Iya, langsung beberapa didaftarkan. perusahaan BUMN juga. Lumayan membantu tuh Betul, ya mudik betul, gratis betul, ya, betul, karena biasanya mudik gratis itu waktunya juga dipilih yang paling bagus, Mhm. gratis pula. Mhm. Full total semuanya, termasuk makan segala macam, jadi lumayan membantu. Jadi uang THR tuh bisa dipakai lebih banyak Optimal di kampung. lagi gitu atau buat berinvestasi. Nah, kita sekarang udah Enggak. kedatangan. Gua adalah orang dengan mazhab kalau THR memang harus dihabisin buat hari raya. Raya, iya, betul. Atau iya Sesuai kalaupun fungsinya ya. ada mau dipakai buat investasi itu kalau udah sisa aja, bukan sisih tapi ya sisa aja. Hmm. Tapi biasanya THR akan habis di kampung, bahkan mungkin tembus ke bawah Iya, tanah. iya, iya. Tembus ke bawah tanah. Bukan Iya. hanya Selalu seperti itu. bukan hanya boncos aja, Iya. tapi juga
apa namanya? Nombok. Iya nombok, bener. Mau Muslim, mau Kristen, mau yang lain juga Imlek misalnya kalau udah Iya, balik benar. ke kampung atau ke keluarga lagi, biasanya Benar-benar. tuh intensi untuk ngerayain dengan apa namanya Festive full gitu ya. ya. Bukan gue nggak mau bilang to the limit sih, cuma ya dengan full lah gitu keceriaan. Iya. Biasanya ada intensi kayak ayo lagi. Yang penting jangan sampai membebani kalian sendiri guys, alias Betul. ngutang gitu demi bisa Jangan. party, bisa bagi-bagi Bisa uang, bagi-bagi atau biar gaya di kampung Bener. halaman gitu ya. beli mobil, terus habis itu Hati-hati. over kredit. Nah itu wah ruginya banyak banget gitu makanya. Ya sudah baiklah kalau begitu Detikers. Selamat mempersiapkan untuk yang akan menjalankan ibadah puasa, ya kan. Sabtu Selamat ini. untuk mempersiapkan juga alokasinya ya untuk nanti di hari raya juga. Betul. Jangan sampai wah bulan ini kayaknya harus mempererat silaturahmi sehingga 30 hari puasa 30 harinya juga kita buka bersama di luar. Itu berbahaya ya. juga. Jangan Jangan lah ya. menurut aku Dan ya. buka puasa di luar tuh juga kayak ya sederhana aja guys gitu. Kayak bukan sederhana gimana-gimana, nggak usah berlebihan gitu Betul. maksudnya ya merayakannya. Betul. Karena tetap esensi berpuasa adalah apa Iza? Menahan nafsu dan melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri. Karena diri sendiri itu suka banyak maunya. bebaskan aku. Aku mau A, B, C, D, E, F, G. Berarti Jumat malam itu udah tarawih pertama? Betul. Sabtu dini hari sudah sahur pertama. Gitu. Ada detik sahur? Silahkan. Dinantikan aja ya guys. Baik, Iya. ini menarik pasti. Menarik. Kita juga nanti akan banyak, karena kan kita di jam-jam menjelang buka puasa akan ada secercah siraman-siraman rohani yang akan Oh iya dihadirkan di benar. detik sore Selalu juga. ada. Gitu. Jadi Masih ada utang puasa tuh. Masih punya nggak Iza utang puasanya? Dari tahun 99 coy. ya yang punya Aduh, utang sadar bayar diri dulu. bahwa utang itu harus dibayar gitu ya. Iya betul. Harus dilunasi, jadi ya lunasilah. Biar Gitu. ibadahnya afdol. Kita closing dulu, kita pamit dulu Detikar semuanya. Terima kasih banyak sudah mau menyaksikan Detik Sore Iya. dari jam 3 sampai setengah 6 6. lewat 2 menit Betul. hari ini. Jadi dinantikan kita akan mulai lebih awal. Kita mulai jam 3 sore ya. Dan selesai lebih awal juga ya. True. Dan tentunya juga masih selalu setiap Senin sampai Jumat. Di bulan puasa juga jadwal kita juga gak berubah. Waktunya Iza Malvira pamit. Justin Timberlake pamit dan seluruh kru obat kerja yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok cuma di Detik Sore. Gak cuma